Saya itu Pak penceramah paling jarang memponis tentang neraka dan paling sedikit membahas tentang neraka. Kenapa? Saya kadang membuka hadis itu sampai menangis. Bahwa bagaimana Rasulullah ini membukakan pintu surga lebar-lebar buat kita. Hampir semua jalur masuk surga itu sudah ditutup oleh Rasulullah. Di NU itu pakai sama ini. Fikih jalan, tauhid harus jalan. Karena kalau mau tahu sah tidaknya sholat, ibadah, harus belajar fikih. Kalau mau tahu sah tidaknya. Tapi kalau mau kenal siapa yang disembah, belajar tauhid, teologi. Kalau mau mengenali diri, maka belajar tasawuf. Sifat anak pertama itu dilihat, sifat jelek ibunya itu ada di anak pertama. Sifat baik bapaknya ada di anak pertama. Kebalikan, kalau anak kedua, sifat jelek bapaknya ada di anak kedua. Sifat baik ibunya ada di dalam kedua. Hadis itu maksimal 100. Makanya hadis itu sebut baca 3 kali, baca 7 kali, baca 33, baca 40 kali, baca 70 kali, baca 99 kali, baca 100 kali. Itu hadis. Tapi kalau dia mengatakan baca 1000 kali, itu bukan hadis. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah yang kami muliakan, kami ta'zimi guru kami, guru kita semua, Bapak Kiai Haji Teguh Rahmanto dari Surabaya. Beliau adalah instruktur nasional pendidikan kader Nahdlatul Ulama Indonesia. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Roy Surya, PCNU Kabupaten Bantaeng, Jeneponto dan Bulukumba yang sempat hadir. Yang kami muliakan, kita hormati bersama dan kita doakan semoga Allah memberikan kemudahan dalam menjalankan amanah beliau, Bapak Asisten 2 pemerintahan yang mewakili Bapak Bupati Bantaeng, Bapak Kapolsek, ya, Bapak Dandim, ya, Bapak Ketua Tanfiziah Bulukumba, Jeneponto, ya, ada takalar ya, ada terkhusus sahabat Kakanda Ketua Tanfiziah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantaeng, beserta seluruh ketua lembaga badan otonom dan juga seluruh alim ulama, para masyayikh, para asatis dan azatizah, Bapak Ketua Majelis Ulama dan seluruh pimpinan organisasi yang sempat hadir. Wabil khusus juga kami muliakan, kami ta'zimi seluruh ibu-ibu muslimat. Luar biasa kalau ibu-ibu sudah datang, muslimat sudah berkumpul insyaallah. Patayat juga ada ya, Ansor Bansar, terkhusus juga ketua Ansor wilayah, Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ketua LDNU Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi yang sampaikan sambutan Pak Ketua dengan guru kita, saya yang pandang NU itu luar biasa. Ini makanya saya duduk, saya ambil yang batinan, bukan zohiran. Jadi ini sebenarnya berat ya, tema ini agak berat, tapi saya berusaha menyederhanakan bahwa Nahdlatul Ulama memang ini kalau dibanding dengan Muhammadiyah itu adalah adik. Muhammadiyah ini adalah kakak. Karena selisih 20 tahun 1912 dengan 1926 berarti 14 tahun ya. 14 tahun. Makanya NU ini selalu merendah ya, mendahulukan Muhammadiyah. Kayaknya Muhammadiyah punya perguruan tinggi ya, kita NU siapkan mahasiswanya. Ya. Iya. Karena belum punya perguruan tinggi NU di Bantai gini. Ya. Rumah sakit juga Muhammadiyah punya. Jadi kita siapkan pasiennya, ya. Jadi itulah tanda bahwa adik ini tidak mendahului. Bahkan dalam berlebaran dan puasa selalu mendahulukan Muhammadiyah. Kami NU belakangan insyaallah. Ya. Jadi itulah takzim juga ya. Tapi NU ini luar biasa sebenarnya. Saya tidak istilahnya bahwa NU ini adalah sesuatu yang di dalamnya ada berkah. Dan NU itu pasti jalur langit. Itu makanya sahabat-sahabat di NU apa yang disampaikan Pak Kiai tadi bahwa jangan jauh dari ulama insyaallah. Makanya Profesor Dr.
Syed Akil itu pernah mengatakan, siapa yang membeli kalender NU itu insya Allah masuk surga. Kalau sudah ada kalender NU di rumahnya, insya Allah itu bisa masuk surga. Saya dulu tidak sepakat, Pak. Tapi setelah menelusuri penjelasan para ulama, baru saya sepakat bahwa memang betul. Kenapa? Karena ada kalamnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan siapa yang mengurusi NU maka dia adalah santri. Jadi tidak mengatakan siapa yang menjadi pengurus NU. Karena kalau pengurus NU palingan 5 tahun SK-nya. Tapi dia mengatakan siapa yang mengurusi. Jadi biar tidak ada namanya di SK, yang penting dia mau mengurus NU, maka dia adalah santri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan siapa yang menjadi santri Hadratus Syekh maka dia akan doakan. Kalau waliullah yang mendoakan itu tembus ke langit. Makanya kalau kita sudah beli kalender NU berarti sudah ada sumbangan masuk ke NU. Berarti kalau ada sumbangan berarti sudah mengurus NU. Nah, makanya jadi pengurus NU. Makanya kalau nanti Ketua Tanfisiyah Bantaeng bikin kalender, beli Pak ya. Satu-satunya program NU yang tidak pernah untung itu kalender. Selalu rugi. Ini. Iya, makanya kami di Sidrap terus terang ini santai aja kita. Saya di Sidrap alhamdulillah berkat bimbingan Pak Kiai Teguh beserta dengan Kiai Munin, Kiai Enceng Sabirin almarhum Lamagafurlah, Kiai Adnan Anwar, itu berkat beliau Guslih dengan beberapa instruktur Sidrap alhamdulillah bisa melakukan beberapa. Makanya Bantaeng sudah juga mengikuti luar biasa. Bahkan lebih dulu kayaknya Bantaeng Pak Kiai. Cuma Sidrap itu punya koin kemarin hampir tembus 1 miliar. Koin NU. Iya. Cuman saya sering sampaikan, hitungan koin NU itu paling bagus, Pak. Kalau jamaah kita sebanyak ini kan lebih 1000 ini. Kalau dikasih kaleng satu-satu, 10.000 saja satu kaleng sumbangannya 1 bulan, kali 1000 berarti sudah 10 juta kan? Iya. Kalau 100.000 satu kaleng berarti 100 juta. Itu bisa bangun 1 sekolah 1 bulan. Iya. Koin NU itu hanya Sidrap hanya 700 kaleng yang kami bagikan sampai bisa tembus 40-30 juta per bulan. Iya. Jadi sebenarnya kalau NU mau besar itu dari jamaah ke jamaah saja. Nggak usah bawa proposal. Pak Kiai yang ngajarkan jangan seperti odong-odong. Odong-odong itu kalau diisi koin jalan, kalau habis koinnya berhenti lagi. NU jangan seperti itu. Iya. Nggak boleh. Iya. Nanti kalau di proposal cair jalan lagi program. Tidak ada proposal, tidak ada lagi kegiatan. Wah, itu seperti odong-odong. Makanya ini. Iya. Apalagi kalau kiai itu tidak boleh. Ya, itu yang agak berat itu. Makanya bersyukurlah kita di Bantaeng ini luar biasa. Ini motivasi semangat luar biasa kalau kita bisa mengambil barakah di Nahdlatul Ulama. Dan saya yakin di NU itu yakin betul, saya punya pesan-pesan ulama, para masyayikh, para muassis Nahdlatul Ulama itu. Bahwa kalau mengurusi NU itu tidak akan lapar. Yakin itu. Bagaimana orang meninggal dikasih makan. 3 hari meninggalnya makan lagi. Iya, 7 hari makan lagi kita. 40 hari makan lagi, 100 hari makan lagi. Iya, 7 bulan hamil makan lagi karena syukuran. Lahiran makan lagi. Akikah makan lagi. Itu makanya tidak lapar itu kalau ngurus NU itu, insya Allah. Gitu. Iya kan, tidak lapar. Iya, setiap malam Jumat Yasinan bagi-bagi berkah makan lagi tuh Pak. Itu makanya berkah di NU itu. Tapi kenapa? Anda mengatakan ini kan menyiksa, sebenarnya tidak. Itu adalah sedekah. Itu makanya luar biasa ini ada transformasi gerakan dakwah. Sebenarnya dakwah kita ini di Nahdlatul Ulama itu dakwah. Kita pakai dakwah islamisasi adat, ya. Jadi tradisi yang diislamkan. Jadi bukan menghilangkan tradisi. Makanya apa yang dilakukan Datuk Ditiro, apa yang dilakukan Datuk Ribandang, apa yang dilakukan Sultan Laudi, semua itu adalah islamisasi adat. Makanya orang tua dulu istilah macera kita rubah menjadi syukuran. Itu kan islamisasi adat. Bila macera bola, nah kan
Sekarang dirubah menjadi syukuran pindah rumah. Jadi kalimat macera diganti dengan diislamkan. Nah, makanya pakai istilah syukuran. Dan ulama dulu itu luar biasa. Karena semua bentuk dalam kehidupan dia islamkan. Yang sekarang cuma disebut sunnah. Dulu itu tidak. Semua dari kue, mulai dari kue-kue itu, nama-nama kue itu sebenarnya nama islami. Saya biasa ceramahkan. Orang Bugis, ada di sini banyak kenal. Masih tahu Katirisala kan? Ya, iya. Suwallah, ya kan? Orang di sini juga bilang suwallah. Sebenarnya itu bukan suwallah, itu sholawat. Cuma kita lidahnya keras. Itu barongkoh. Di sini bilang barongkoh ya. Sebenarnya bukan barongkoh, itu barokah. Iya. Makanya dia mencoba mengislamkan nama-nama kue supaya Islam itu melekat. Makanya kenapa tradisi barasanji di Nahdlatul Ulama itu kuat? Itu karena memang hadis dia pegang. Itu kan Bukhari Muslim. Tidak sempurna iman seorang muslim kecuali dia lebih mencintaiku dibanding dengan yang lainnya. Bagaimana caranya memahami hadis itu? Kalau anak belakangan itu hanya membaca hadisnya. Bahwa tidak sempurna iman kecuali cinta kepada Rasulullah lebih utamakan dibanding dengan yang lainnya. Kalau ulama dulu tidak. Diaplikasikan dalam kehidupan. Beli mobil baru, jangan naik di mobilmu sebelum baca barasanji. Apa tujuannya? Supaya kau lebih mencintai Rasulullah dibanding dengan mobilmu. Ketika anaknya menikah, hari ini duduk pengantin, malamnya pasti barasanji. Kenapa? Jangan kau sentuh istrimu sebelum kau baca sholawat kepada Rasulullah. Supaya kau buktikan bahwa cintamu kepada Rasulullah lebih utama daripada cintamu kepada istrimu. Itu cara ulama kita dulu menerapkan Islam dalam kehidupan. Tidak membaca hadis hanya sebatas teks. Tapi bagaimana hadis itu bisa diejawantahkan dalam kehidupan. Itu yang dipakai. Makanya beli mobil baru, mobil kecil, imamnya tinggi, bengkok punggungnya itu. Barasanjinya bukan di rumah, di dalam mobil. Iya kan? Pak Imam disuruh naik di mobil, bengkok punggungnya itu baca barasanji begini sampai habis. Iya, kenapa? Karena dia bilang kalau di rumah itu ndak berkahnya ke mobil ndak sampai. Itu ulama kita dulu. Ya kan begitu? Itu cara semua apa yang dilakukan ulama dulu itu sebenarnya diajarkan ke orang tua. Makanya saya tuh tidak berani salahkan. Ada beberapa dulu saya salahkan. Sekarang baru saya paham. Oh, ini maknanya. Makanya betul kata Pak Kiai tadi. Bukan NU itu kalau dia ceramah, dakwah, kemudian menyalahkan budaya. Tradisi. Pasti bukan NU itu. Gitu. Kalau ada itu oknum aja. Iya kan? Iya. Makanya luar biasa. Kita kalau di Nahdlatul Ulama itu saya pakai. Tradisi itu memang luar biasa, Pak. Makanya kue suwallah bilang sholawat, katiri salah, al-katiri sholah. Karena Imam Al-Katiri yang mengajarkan sholat. Makanya kuenya itu semua ada maknanya. Kenapa gula di atas, kemudian beras ketan di bawah. Karena itu ambil sifat padi dan gula. Kemudian isinya kelapa kan, santan. Itu maknanya luar biasa. Makanya orang-orang dulu itu mengajarkan agama simpel. Cuma sekarang ini yang ribet. Ya. Jadi orang tua dulu itu kalau mengajarkan agama simpel aja. Jangan berbohong. Kalau ada sesuatu kau mau kerjakan, kau malu kalau dilihat orang. Kemudian jangan membohongi dirimu. Itu aja 3. Jangan kalau ada sesuatu kau mau kerjakan, kemudian malu kalau dilihat, berarti ada masalah. Nah, jadi tidak terlalu rumit. Sekarang kan ini bidah, mau masuk neraka. Ini bidah, wah itu jadi masalah. Ini kadang-kala ini ya, makanya alhamdulillah saya itu Pak penceramah paling jarang memponis tentang neraka dan paling sedikit membahas tentang neraka. Kenapa? Saya kadang membuka hadis itu sampai menangis. Bahwa bagaimana Rasulullah ini membukakan pintu surga lebar-lebar buat kita. Hampir semua jalur masuk surga itu sudah ditutup oleh Rasulullah. Cuma kadang kita ustaz ini yang buka lagi. Iya, Nabi itu sudah tutup. Ya, hampir semua. Saya kadang, oh ini penutupnya, ini penutupnya. Itu luar biasa, Pak. Rasulullah kan banyak sampaikan hadis. Kalau itu kita pakai, makanya ulama kita dulu ajarkan itu. Sudah sholat, baca ayat kursi. Ya kan? Kita kan baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. 3 kali kan? Kenapa orang istighfar sudah sholat? Padahal sholat kan ibadah. Berpahala. Kenapa istighfar? Nah orang istighfar itu kan mestinya orang berdosa.
Itu karena mereka tidak paham bahwa orang sholat itu 3 dosanya. Pertama, bacaannya tidak benar. Pasti ada yang tidak benar. Yang kedua, ingatannya tidak sempurna. Kemudian yang ketiga, gerakannya tidak mungkin sempurna. Maka 3 kesalahan itu dia istighfarkan. Makanya istighfar. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa itu dibaca 10 kali? Karena Nabi bilang, walaupun sebesar buih di lautan dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Itu kan jalur kan. Kemudian baca lagi Allahumma ajirni minan nar. Kenapa? Karena Isra Mi'raj, Nabi ketika pergi ke neraka, itu kan dia bisik neraka waktunya keluar. Apakah ada yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke sini neraka? Neraka bilang ke situ, umat Muhammad baca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat, aku akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Itu kan kuncinya. Ini coba. Makanya dibaca itu, Pak Bu. Hanya NU itu sesudah salam zikir. Kalau yang lain langsung Allahu Akbar. Enggak zikir kan? Kenapa kita zikir? Karena hubungannya itu kuat. Karena itu lari masuk ke sholat. Ayat kursi. Apa hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca ayat kursi sesudah sholat fardu, maka yang mengantarai dia dengan surga hanya kematian. Apa artinya itu? Kau tidak masuk surga karena belum mati. Itu maknanya. Makanya dibaca ayat kursi sesudah sholat fardu, itu karena kalau kita meninggal antara waktu sholat, itu dijamin surga itu. Itu ayat kursi, Pak. Coba. Jadi itulah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita nih, Nahdlatul Ulama, untuk dibaca sesudah sholat zikir itu baru kita berdoa. Mengatakan bid'ah. Ini kan mereka baca bab tentang sholat, bukan bab zikir. Nah, ini yang banyak. Baca bab sholat baru cari dalilnya. Bukan di bab sholat, bos. Itu di bab zikir. Karena sholat sudah ditutup dengan salam. Selesai. Setelah itu masuk bab zikir. Nah, periksa dalilnya di bab zikir. Karena bukan sholat. Yang salah itu at-tahiyatul mubarakatuh astaghfirullahaladzim la ilaha. Itu yang salah. Kalau sudah salam selesai. Tapi kenapa tidak bergerak untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, mengajarkan masyarakat? Makanya imamnya baca keras. Supaya yang tidak hafal itu ikut. Karena Nabi tidak mengatakan siapa yang mendengar ayat kursi sesudah sholat fardu, kalau dia meninggal masuk surga. Ya tidak. Nabi mengatakan siapa yang membaca. Ini kan. Makanya dikeraskanlah suaranya. Itu sebenarnya di situ ulama kita. Jadi mengajarkan secara tidak langsung. Karena sekolah formal kan tidak ada. Nah, orang tua kita dulu ini tidak ada sekolahnya, tapi pemahamannya tinggi. Anak belakangan sekolahnya tinggi, pemahamannya rendah. Apa bedanya, Pak? Kalau sekolahnya tinggi, pemahamannya rendah, semua diprotes. Orang azan asyhadu padahal dia tidak sholat. Nah, kalau ilmunya tinggi tapi sekolahnya rendah, itu tidak mudah menyalahkan, tapi berpegang teguh pada prinsip. Makanya orang tua dulu tidak banyak bicaranya. Kali kata-kata yang dipegang. Kalau ada baku tukar tanah, oh ambil mi tanahku, kau saya ambil tanahmu di sana, sudah. Atau tempati ini rumahku, tanahku bikin rumah, ambil mi. Tidak ada suratnya, tidak ada tanda tangan. Kalau ada orang minta, dia bilang sudah kau kasih. Baru tidak ada suratnya. Sekarang biar ada surat bisa diganti. Ini itu karena hilang. Makanya Pak yang mewakili Bapak Bupati dari TNI dan Bapak dari kepolisian, terima kasih sudah membersamai Nahdlatul Ulama. Saya yakin bahwa di sini ada barakah di dalamnya. Para muassis kita itu menyaksikan para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Itu yang saya pegang, Pak. Saya tadi mengatakan di sana, saya hakul yakin di Nahdlatul Ulama. Tidak akan keluar. Anak-anak saya suruh berbaiat di NU. Karena organisasi yang paling selamat, paling enak, gampang selamat itu NU. Karena biar tidak hadir di sini, tetap didoakan. Bapak kalau sudah masuk NU, biar di rumahnya tidur, tetap dapat doa. Karena NU kalau berdoa lah selalu masuk. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ikut semua. Makanya NU kalau bikin pengajian tidak ramai.
Karena biar di rumahnya tetap didoakan. Gitu. Ya. Kalau yang lain harus hadir baru didoakan. Kalau tidak hadir tidak dapat doa. Nah, itu. Makanya saya di NU nanti kalau di dalam kubur tetap dapat kiriman doa terus. Itulah keistimewaannya Nahdlatul Ulama. Tidak berdoanya untuk dirinya. Makanya saya bilang saya hakul yakin di Nahdlatul Ulama. Kemudian ini tahun baru Islam. Banyak hal ingin saya sampaikan begini Pak. Saya tidak tahu tradisi di Bantaeng apakah berlaku. Kalau 10 Muharram itu masih ada yang beli-beli ada ya. Beli baskom. Masih ada ya? Masih. Ibu-ibu ya? Ya, tidak apa-apa Bu. Itu kan sebenarnya tafaul. Dalam agama ini kan ada namanya tafaul. Kalau bahasa Bugisnya senus-senung. Ya. Ulama kita dulu itu dia mempelajari ilmu hikmah. Karena ada beberapa itu Pak. Ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ada ilmu hikmah, ada ilmu akhlak tasawuf. Jadi kalau ilmu fikih ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kalau ulama tauhid itu akidah teologi, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Sunnah wal Jamaah. Kalau ulama akhlak itulah tasawuf. Mazhabnya itulah yang masuk dalam ada Naqsabandiyah, ada Qadiriyah, ada ini. Kalau hikmah itu bukan ilmu paten, tapi ilmu ini dipakai. Jadi saya sering ceramahkan ini ilmu hikmah, tapi tidak semua, karena saya tidak paham juga, terlalu banyak paham. Cuma yang diajarkan oleh guru kami langsung itu yang saya biasa ajarkan. Ada beberapa, tapi kalau kita memang kaji, tidak boleh lepas. Di NU itu pakai semua ini. Fikih jalan, tauhid harus jalan. Karena kalau mau tahu sah tidaknya sholat, ibadah, harus belajar fikih. Kalau mau tahu sah tidaknya. Tapi kalau mau kenal siapa yang disembah, belajar tauhid, teologi. Kalau mau mengenali diri, maka belajar tasawuf. Makanya disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Memang kuncinya di situ. Jadi kalau mau tahu sholat sah atau tidak, cari di landasan fikih. Tapi kalau mau khusyuk dalam sholat, tidak bisa dipikir. Harus berthariqah. Iya. Karena kalau mau khusyuk dalam sholat, tidak bisa kalau pikir Allahu Akbar. Tidak bisa. Biar bagaimana caranya tidak bisa. Tapi itu karena persoalan kalbu. Makanya harus belajar thariqah. Kalau ini Pak Ketua Tanfiziyah kita, oh ini dekat dengan Guru Tahabib Mekah, Mursyid Tariqat Khalwati Sufiyah Makassar. Jadi ulama-ulama kita itu sudah mengajarkan. Ya, ini yang harus dipakai. Makanya di 10 Muharram biasa itu pasar ramai Bu ya. Itu tapaul aja itu. Cuma ada yang mengartikan begini. Kenapa beli timba, beli patapi namanya sini ya. Patapi istilahnya serok ni pangkau ke makan jae mualai. Enapa matapi tapi yang rumah jae muat bengi. Itu kan gitu. Sebenarnya itu tapaul. Di hikmah itu ya, di hikmah itu disebutkan begini. Kalau anak pertama laki-laki, berarti yang duluan meninggal itu suami. Itu biasanya kalau di ilmu hikmah, tapi itu bukan ilmu paten. Bisa kita teliti. Tidak semua. Dari 90 sekian persen itu benar, tapi tidak semua. Kalau anak pertama perempuan, maka yang pertama meninggal adalah istri. Itu. Jadi itu di hikmah itu biasa disebutkan. Itu ilmu kebanyakan, bukan ilmu paten. Yang kedua, sifat anak pertama itu dilihat sifat jelek ibunya itu ada di anak pertama. Sifat baik bapaknya ada di anak pertama. Kebalikan, kalau anak kedua, sifat jelek bapaknya ada di anak kedua. Sifat baik ibunya ada di anak kedua. Jadi kalau mau tahu sifat, itu dalam hikmah. Iya. Sama-sama Pak, tidak masalah. Itu anak aja. Kan yang dihitung anak. Anak pertama sifatnya lari ke sini. Anak kedua sifatnya lari ke sini. Itu ulama kita dulu. Jadi mereka itu mengajarkan ilmu ini tapi bukan ilmu pasti. Itu ilmu kebanyakan. Artinya banyak yang mengalami itu. Sehingga
Tapi itu dijadikan pelajaran. Tapi ada Pak, saya tidak masuk akal. Saya itu kadang pakai rasional dalam beragama, dalam memahami ilmu hikmah, tidak masuk akal. Tapi itu kejadian. Tidak ada baca-bacanya. Orang dulu itu kalau ukur badik, itu kepalanya. Sekarang kan enggak. Orang ambil benang, kalau malam Jumat, itu dia kasih putar di kepalanya begini. Baru dia potong, baru kasih lurus. Bawa ke tukang bikin parang, kasih tahu, bikinkan saya badik begini panjangnya. Itu badik yang diambil ukuran kepala. Kalau orang mau cabut kemudian dia tikam kita, itu tidak mau tercabut. Itu tidak ada baca-bacanya. Itu ilmu dulu yang dipakai. Dan tidak ada baca-bacanya. Dan memang tidak mau tercabut. Kalau orang cabut untuk lihat, biasa tercabut. Tapi kalau orang mau tikam kita, itu tidak mau tercabut. Makanya orang tua dulu mengatakan, ya ko bangkuku denan reka. Itu yang dipakai. Itu ilmu itu kalau kita pikir secara apa hubungannya benang di kepala dengan tercabutnya, kan tidak ada. Tapi itu yang terjadi. Ilmu orang tua kita kan banyak dulu yang dipakai itu. Sama kalau matanya kena lombok, kakinya kan yang dicuci. Anak belakangan itu tidak percaya Pak. Kalau kena matanya kita tumis lombok kemudian ada masuk ke mata, jangan cuci mata, langsung cuci kaki, langsung berhenti itu. Itu orang yang katakan tidak masuk akal. Masuk akal ternyata karena saraf ke mata itu semua di ujung kaki. Makanya ketika dibasahi, air itu lari masuk ke mata. Itu orang tua dulu dapat semua. Gitu. Ini banyak hal yang banyak tidak tahu itu. Sama itu Pak, banyak yang dipelajari hikmah. Itu ilmu keseharian. Orang yang tertahan duri ikan di tenggorokannya, kadang tersiksa. Padahal itu cukup jalan mundur saja. Orang yang ternyangkut duri ikan di tenggorokan, jalan mundur baru menelan, tidak sampai 3 langkah itu sudah masuk. Itu tidak percaya saja Pak. Ternyata ketika orang jalan mundur, itu kan terbuka. Itu yang kadang orang tidak anukan Pak. Jadi memang luar biasa. Orang tua kita sudah pelajari ilmu itu. Ya. Inilah yang dikatakan. Misalnya begini. Ini ilmu-ilmu orang tua disalahkan semua karena kita pakai ilmu eksakta. Padahal mereka itu pakai sudah masuk dalam ilmu-ilmu hakikat. Tidak mungkin mereka itu tahu kalau bukan ulama para wali yang mengajari. Tidak mungkin. Makanya saya sering mengatakan orang tua kita belajar langsung ke wali. Makanya hebat. Sekarang kita belajar sama ustaz yang suka bertengkar. Makanya tidak bisa hebat. Tidak keramat-keramat juga. Oh itu jadi masalah. Makanya paling bagus itu melekat ke ulama. Kenapa kalau saya ceramah selalu pakai menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, menurut Imam Abu Hanifah, menurut Anggrek Guru Tak Abdul Rahman Ambodale, menurut Guru Tak ini. Kenapa? Itu jalur selamat saya Pak. Itu jurus selamat. Nanti kalau Bapak amalkan apa yang saya ceramahkan, nanti dituntut. Ditanya, siapa yang ngajari? Ustaz Yusuf. Datang malaikat tanya sama saya. Siapa kasih tahu? Imam Syafi'i yang bilang, pergi tanya dia. Saya selamat. Tapi kalau saya bilang menurut saya, wah itu jadi masalah. Nanti saya di sidang itu. Kenapa berani bilang begini? Di mana kau ambil dalil? Kalau saya bilang menurut Imam Syafi'i selesai. Datang malaikat. Kenapa kau bilang begitu? Imam Syafi'i bilang. Tanya dia. Itulah kenapa di NU tidak pernah mengatakan menurut kami. Tapi mengatakan menurut para ulama kita. Menurut masyayikh. Dan inilah yang banyak salahkan. Kenapa tidak kembali langsung ke Nabi? Ini yang banyak. Kenapa tidak pakai Bukhari Muslim? Itu tidak sadar dia. Imam Bukhari bermazhab Syafi'i. Imam Muslim bermazhab Syafi'i. Makanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tidak semua dipakai dalam pelaksanaan sholat. Karena fikihnya dia fikih Syafi'i. Nah ada hadis tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari ada di bab sholat. Makanya dia tidak menggunakan hadisnya dalam sholat. Karena dia mengikuti fikih Imam Syafi'i. Makanya kalau dianalogikan ulama hadis itu seperti apoteker. Sedangkan imam fikih, ulama fikih itu seperti dokter. Itu. Jadi dia bilang obat begini, obat begini, obat begini. Tapi kadang dia tidak makan. Karena yang meracik adalah dokternya. Kasih resep. Itu.
Makanya kalau beragama Pak, jangan pakai kitab Al-Yutubiyah, bahaya. Dulu kan orang mengaji Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad, Mau'idatul Mu'minin, di itu Fikul Islam Wadilat itu dipakai. Sekarang tidak. Al-Yutubiyah, Al-Tiktokiyah, Al-Facebookiyah. Itu kan dipakai. Itu kan yang banyak sekarang dipakai. Dan bahayanya karena kita tidak ada takaran zikir. Makanya dalam bertarekah itu mesti pakai mursyid. Kalau fikih bisa dibaca, sejarah bisa dibaca. Tapi kalau dalam tarekah jangan coba-coba. Karena tarekah itu ada hitungannya. Kalau hadis dalam amalia maksimal 100. Saya disampaikan ini, tapi kalau ada yang membantah tidak masalah. Zikir dalam hadis itu maksimal 100. Makanya hadis itu sebut baca 3 kali, baca 7 kali, baca 33, baca 40 kali, baca 70 kali, baca 99 kali, baca 100 kali. Itu hadis. Tapi kalau dia mengatakan baca 1000 kali, itu bukan hadis. Itu qaulul ulama, sudah masuk ke tarekah. Jadi untuk mengetahui itu. Jadi kalau ada amalan baca 33, oh ini masih kemungkinan besar hadis. Baca 77 kali, oh kemungkinan hadis. Tapi kalau dia bilang baca 10.000, itu bukan hadis. Kecuali 3 amalan tidak dibatasi. Sholawat, istighfar, baca Quran. Itu tidak dibatasi. Yang lain dibatasi. Baca la ilaha illallah 5.000 kali dalam sehari. Diamalkan selama 1 bulan. Itu tidak bisa tidur kita. Tidak bisa tidur. Sampai orang berbisik-bisik di bawah pohon, itu bisa didengar. Batu yang mati seperti itu, kita lihat batu mati, itu bisa didengar berzikir. Kalau 5.000 kali la ilaha illallah, rutin dalam sehari. Baca suratul Fatihah 1000 kali dalam sehari, itu nanti kalau jalan, kayak tidak jalan. Kalau diamalkan sampai 40 hari. Makanya harus butuh mursyid untuk membimbing. Sama orang sakit kepala, pergi beli Bodrex, dia makan 1 papan. Pasti sakau. Makanya banyak orang bertarika itu gila. Karena tidak ada resepnya. Makanya mursyid adalah resep yang dipakai dari mursyid. Makanya amalan itu mesti dari mursyid. Tidak boleh kita ambil di YouTube. Karena YouTube tidak ada dosis. Baca 1000 kali, nah baca. Datang lagi malam, baca 5.000 kali, nah baca. Gila. Iya, kan begitu. Makanya banyak orang ahli zikir, badannya kurus, kayak penyakitan. Itu karena kelebihan dosis dalam zikir, dia tidak punya mursyid. Itu bahaya, Pak. Memang begitu. Dan makanya mursyid itu fungsinya, itu seperti dengan dokter. Oh, kau baca 100. Kau baca 500. Kau baca 700. Kalau dapat masalah seperti ini, kurangi. Ganti dengan zikir ini. Memang sama dengan dokter. Dan zikir itu yang tidak ada pengaruhnya cuma 3. Bacaan Quran, sholawat, istighfar. Kau baca berapapun, kau tidak akan gila. Tapi selain itu, bahaya. Itulah sehingga butuh bimbingan. Ini penting saya sampaikan. Kenapa di NU itu bertarekah? Karena kalau tidak dipakai. Oh, sudah 5:30 Pak. Saya tambah sedikit aja. Iya, jangan. Makanya ini saya sampaikan. Ini kita hanya istilahnya, saya sebenarnya berat ceramah di depan para kiai ini. Saya ini sebenarnya juga Pak musibah aja. Musibah. Saya kena musibah ini viral. Ya, saya itu sebenarnya sudah ceramah, belum masuk perguruan tinggi sudah ceramah. Belum kuliah sudah ceramah, memang di pesantren. Tapi sudah beberapa kali minta mau berhenti ceramah, guru kami mengatakan jangan. Sampai beliau wafat itu mengatakan jangan berhenti ceramah. Nah, saya pernah mau berhenti ceramah. Berapa kali itu minta izin saya untuk berhenti. Makanya saya tidak punya tim Pak. Tidak ada tim, tidak ada bilang tim media ini, tidak ada. Penting saya sampaikan karena berat Pak. Kita penceramah itu berat. Saya pernah sowan ke kiai tanya, bagaimana caranya supaya bisa ikhlas. Dia kuncinya itu cuma 3 dia kasih tahu. Usahakan nak kalau mau ikhlas jangan pernah bicarakan tentang masalah amplop kalau diundang. Karena pasti tidak bisa ikhlas nak. Dan jangan pernah tahu berapa nak kasih ke orang, itu aja. Itu aja kuncinya Pak. Makanya ini sahabat-sahabat LDNU ini kalau dari khutbah Jumat jangan pernah buka amplopnya. Iya. Jangan pernah buka amplopnya.
Karena kapan kita buka dan kita tahu isinya, kemudian ketika ditelepon ke masjid yang sama, pasti muncul itu mengatakan sekian di sana. Ilmu itu tidak bisa nyebrang. Pasti itu. Kalau itu dikasih tahu sekian. Ada juga mengatakan pakai asisten. Asisten itu parah, Pak. Karena asisten ini yang biasa nego. Nggak bisa. Makanya saya itu dikasih tahu. Kalau berangkat ceramah berangkat sendiri. Terbang ke Kalimantan, ke Papua, ke Jepang, ke Malaysia, ke Thailand. Saya bilang, saya cukup berangkat sendiri aja. Pasti ada yang jemput. Karena kalau berangkat 3 orang, 3 diongkosi, 1 yang ceramah. Kan gitu. Jadi masalah. Semua kan dibelikan tiket. Ini jadi masalah, Pak. Jadi makanya di NU ini, saya katakan, cari berkah aja. Itu anunya, makanya teman-teman yang dari dakwah ini yang sering dakwah jangan dibuka. Pak Imam juga kalau pergi baca doa jangan dibuka lah pelopnya. Baca doa baru dilihat, wah 20.000 ini, wah ini doanya cukup Rabbana atina fid dunya iya. Orang tua kita kan hebat, Pak Bu. Ini jangan dihilangkan itu ya. Ini yang pesan saya terakhir. Jangan perhilangkan baca doa. Di NU ini tidak boleh hilang baca-baca doa itu kalau sudah lebaran ada cara-cara. Jangan hilangkan. Kenapa? Itu 4 dalil digabungkan dalam 1 amalia. 4 dalil. Saya itu kadang berpikir, ini yang meramu ini bukan orang sembarang. Kita bikin acara. Misalnya sudah Ramadan, panggil Pak Imam baca doa. Apa yang dia baca? Doa sama dengan doa yang kita baca. Tapi kenapa Pak Imam? Karena dia yang dekat dengan Allah, karena pasti dia sholat. Tidak ada imam tidak sholat, toh? Ada imam tidak sholat? Tidak ada. Pasti dia sholat. Artinya orang dekat dengan Allah karena bolak-balik ke masjid. Hidupnya adalah untuk masjid. Untuk umat. Dan dia terus berdoa. Kemudian dia berdoa. Memberi makan itu juga ada hadisnya. Siapa yang memberi makan kepada tamunya 40 hari 40 malam tidak habis di dalam perutnya. Dan ketika orang itu melakukan kebaikan, maka malaikat akan mendoakan. Itu kuncinya. Makanya dikasih makan. Biar baca doa untuk orang meninggal. Dikasih makan juga Pak Imam. Karena kalau doanya tidak diijabah, maka dia mengambil pahala dari makanannya. Kan itu dasarnya itu. Yang ketiga dikasih amplop kan? Kasih amplop. Kenapa? Khairul mal ar-rijalun soleh. Itu lagi dalil. Sebaik-baik harta yang kau gunakan adalah digunakan oleh orang soleh. Kalau Pak Imam kau kasih amplop, pasti dia belikan. Mungkin songkok dia belikan. Kalau yang bukan imam, dia belikan judi slot. Tidak mungkin imam beli kopi putih kan? Tidak mungkin. Makanya khairul mal ar-rijalun salih. Untuk orang gunakan untuk kebaikan, tidak mungkin untuk kejahatan. Apalagi yang ketiga, keempat. Dia datang duduk di rumahnya. Apa yang dia bilang? Rumah yang ditempati orang soleh duduk, itu akan mendatangkan keberkahan. Jadi ulama kita dulu itu sudah mengumpul. Oh ini kau lakukan supaya bisa dapat. Sekarang disalahkan karena mereka cari dalil. Karena baru 1 hadis dia baca. Setengah mati cocokkan. Yang selalu dibaca kullu mudah sadut nabi dan kullu bidatin dalalan. Tidak ketemu memang. Nah ini makanya. Di NU ini lanjutkan itu tradisi. Berasanji lanjutkan. Jangan hilangkan itu. Pokoknya baca doa. Ya. Tolak bala itu kan tolak bala. Dulu hari Jumat tolak bala di masjid ya. Sekarang sudah tidak ada. Masih ada ya. Bawa kalapa sama uang 5.000. Iya, puting beliung mau dikasih geser uang 5.000. Insya Allah dapat geser itu. Iya, mestinya. Iya. Itu tolak bala itu jalan. Sedekah subuh kasih jalan. Orang tua kita itu luar biasa dulu. Diajari para ulama-ulama. Kenapa? Karena di waktu-waktu istimewa itu didoakan oleh para malaikat. Kemudian, kunci ini terakhir penutup. Saya berpegang sampai ini karena itu. Nah, begini Pak. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup. Yang penting kita sudah berislam. Itu nikmat yang paling besar. Makanya tidak ada penceramah itu kalau ceramah selalu dia bilang. Nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman. Padahal kalau tidak dikasih amplop, marah-marah juga. Ya. Jadi nikmat iman kenapa? Ternyata ada hadis Nabi. Bahwa seberat apapun masalah yang dihadapi umat Islam di dunia.
Satu kali saja dicelupkan di dalam surga kelak di hari kemudian. Semua kesusahan itu ditanya, dia tidak mengatakan, tidak pernah saya mengalami masalah. Tapi senikmat apapun yang dialami oleh orang kafir di dunia, sekali saja dicelupkan dalam api neraka, maka semua kenikmatan yang dia pernah rasakan itu hilang. Maka itulah kenapa nikmat Islam dan iman itu sangat penting. Makanya ibu-ibu kalau suaminya pemarah, bapak-bapak selingkuh, itu ujian kedekatan kepada Allah. Iya. Karena kadang-kala ibu-ibu kalau bapaknya cinta, doanya pendek-pendek. Banyak nonton sinetron Korea. Tapi kalau suaminya sudah selingkuh langsung bangun tahajud. Subhanallah, subhanallah. Kenapa? Oh, karena suaminya sudah selingkuh. Itulah cara Allah memanggil dia untuk dekat. Karena ketika diberi nikmat dia lalai. Tapi ketika diberi masalah baru dia mendekat. Itulah doa Nabi. Jangan kau biarkan umatku jauh darimu. Kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, aku minta panggil dia dalam keadaan susah. Yang penting dia tidak jauh darimu. Jadi masalah apapun kita alami, sebenarnya bukan masalah. Itu cara Allah membuat kita dekat. Kadang doa itu lebih khusyuk ketika kita punya banyak masalah. Kadang sholat itu lebih khusyuk ketika kita demam. Tapi ketika kita sehat, kadang cepat. Apalagi kalau bilang tunggu kak sebentar mau sholat. Oh sebentar betul itu. Terutama ibu-ibu ini. Kalau muslimat bantai insya Allah tidak. Aman-aman insya Allah. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Di 10 Muharram ini memberilah makan. Siapa yang memberi makan di 10 Muharram sama dengan memberi makan kepada seluruh umatnya Rasulullah. Berpuasalah di 10 Muharram. Kalau tidak bisa puasa di hari-hari lain karena sama dengan 30 hari setiap satu hari puasa. Puasalah cukup di 10-nya. Kalau mau membedakan 9, 10 atau 10, 11. Membedakan. Itu puasa Asyura. Menghapus puasa 1 tahun. Beli apa-apa minta berkahnya tidak apa-apa. Tapi jangan paksakan. Tapi yang paling pokok di bulan haram ini perbanyak bermunajat kepada Allah. Insyaallah itu dijabah. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.